Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini. Masih dalam topik yang hangat, yaitu terkait dua kasus yang jadi perbincangan warganet, yaitu pelaporan Joseph Paul Seng dan Muhammad KC yang dilaporkan karena terduga kasus penistaan agama. Saya tidak tahu terlalu banyak tentang kasus Muhammad KC sendiri yang dilaporkan, karena saya perhatikan nampaknya kasus dari Muhammad KC sendiri sudah mulai meredam. Tetapi kalau kasus dari Joseph Paul Seng masih sampai sekarang diperbincangkan. Dan bahkan bukan hanya dijerat dengan pasal penistaan agama, tetapi ada surat pelaporannya yang juga berisikan bahwa beliau dilaporkan karena hate speech atau ujaran kebencian. Saya tidak membela mereka. Jika mereka bersalah di mata hukum, biarkan hukum membuktikan kesalahan mereka dan biarkan mereka juga membuktikan diri tidak bersalah di mata hukum jika memang mereka merasa bahwa mereka tidak bersalah. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa pasal yang menjerat mereka, Undang-Undang Penistaan Agama, ini adalah produk yang lama yang sudah usang dan tidak bisa lagi digunakan dalam urusan negara. Karena pada dasarnya, agama itu sudah mengakui diri mereka sebagai agama yang universal. Sehingga setiap kritikan yang dilancarkan bagi agama tertentu itu tidak bisa lagi dikatakan sebagai sebuah penistaan agama. Kalau undang-undang penistaan agama tetap harus ada untuk melindungi agama tertentu dalam tanda kutip. Kenapa saya katakan agama tertentu dalam tanda kutip? Karena saya melihat dan saya merasa bahwa selama ini undang-undang penistaan agama itu lebih bersifat melindungi agama mayoritas dibanding bersifat menegakkan keadilan antara agama-agama yang mayoritas maupun agama yang minoritas. Atau dengan kata lain, agama minoritas lebih ditindas menggunakan undang-undang ini. Oke, kembali lagi, kalau undang-undang penistaan harus tetap ada, undang-undang penistaan agama harus tetap ada untuk melindungi agama. Lalu di manakah? Pertanyaannya adalah, lalu di manakah Tuhan yang katanya maha suci dalam agama yang berlindung di bawah undang-undang penistaan agama? Di manakah Tuhan? Bukankah seharusnya Dia dapat memberikan jawaban bagi mereka yang meminta pertanggungjawaban? Atau di manakah otoritas firman-Nya yang ada dalam kitab suci sebagai sebuah kebenaran yang harus dipertanggungjawabkan jika yang Dia katakan bukanlah sebuah dongeng isapan jempol belaka? Mengapa harus membungkam kritikan terhadap dirinya, terhadap diri Tuhan itu sendiri, terhadap eksistensi Tuhan sendiri, terhadap firman Tuhan yang adalah sebuah kitab suci sendiri, dengan berlindung di bawah hukum manusia? Bukankah seharusnya hukum yang Dia beri adalah hukum yang berotoritas untuk melindungi dirinya dan memberikan sebuah jawaban yang dapat menjelaskan dirinya sendiri tentang sebuah kebenaran, dibanding hukum yang manusia buat untuk melindunginya, melindungi diri Tuhan itu sendiri? Jadi siapa yang lebih berkuasa di sini untuk melindungi? Apakah Tuhan yang melindungi manusia, ataukah manusia yang melindungi Tuhan? Apalagi hal itu menyangkut dengan pesan intinya, yaitu menjadi agama rahmat bagi seluruh dunia atau seluruh alam semesta, atau menjadikan semua bangsa muridnya. Ketika sesuatu agama memberikan pesan khusus yang diharuskan untuk seluruh umat manusia, seluruh alam semesta, maka agama itu juga harus siap untuk dikritik dan siap untuk memberikan jawaban yang dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya. Karena setiap manusia adalah pencari Tuhan dan pencari kebenaran yang akan selalu muncul dengan pertanyaan demi pertanyaan mengenai eksistensi Tuhan dan otoritasnya dalam kitab suci. Dan sesekali akan terlibat dalam perdebatan yang sengit bersama mereka yang sudah beriman atau berbeda pendapat dalam beriman. Dan tentu saja kita tidak bisa menghindari hal seperti itu. Tetapi kalau agama itu tidak siap untuk dikritik, maka kita bisa menguburkan pesan singkat itu untuk selamanya. Dengan kata lain, apa yang tersisa dari pesan singkat itu? Menjadi agama bagi seluruh alam semesta atau menjadikan semua bangsa muridnya? Apa yang tersisa dari pesan singkat itu? Jika kritikan dari orang lain, kritikan dari pihak lain, mengakhiri mereka di kantor polisi atau di rumah tahanan, atau mengakhiri hidup mereka, apa yang tersisa?
Tidak ada yang tersisa. Undang-undang penistaan agama adalah senjata yang sebenarnya melecehkan agama itu sendiri atau meremehkan dan menghujat Tuhan. Karena sifatnya adalah menyembunyikan kebenaran, menganggap Tuhan itu lemah dan harus dilindungi, apalagi ada yang berkeyakinan bahwa agama itu berasal dari Tuhan. Undang-undang penistaan agama hanya untuk agama cengeng atau Tuhan yang cengeng, yang tidak bisa membela diri lewat firman-Nya dalam kitab suci. Dan di dalam dirinya pasti hanya tersimpan kebohongan demi kebohongan, dan untuk melindungi dirinya supaya kebohongannya tidak terbongkar, maka pesan dari Tuhan yang cengeng itu adalah, bunuhlah mereka yang banyak bertanya tentang keberadaan Tuhan atau tentang eksistensi Tuhan. Atau, bunuhlah mereka yang tidak beriman kepada Tuhan. Yang kalimat itu diperhalus dengan tangkap mereka yang menistakan agama Tuhan dan penjarakan mereka. Sebaliknya, Tuhan yang benar, yang maha kuasa, akan sanggup memberikan jawabannya lewat firman-Nya dalam kitab suci bagi mereka yang meminta pertanggungjawaban iman itu, dan menghancurkan segala siasat mereka yang melawan Tuhan dengan cara apa? Bukan dengan cara membunuh, bukan dengan cara memenjarakan mereka, bukan. Tetapi dengan cara menyatakan kebenaran kepada mereka yang meminta pertanggungjawaban atas iman itu, tanpa harus membungkam orang yang mengkritik atau bertanya menggunakan dalih membunuh mereka yang tidak beriman kepada Tuhan atau melawan Tuhan. Atau dengan dalih yang lebih halus daripada itu, yaitu tangkap dan penjarakan mereka dengan hukuman penistaan agama. Tuhan yang benar tidak membutuhkan itu untuk menyatakan kebenaran kepada orang lain atau untuk umatnya mempertanggungjawabkan iman kepada orang lain, orang yang mengkritik iman itu. Tuhan tidak membutuhkan dalih-dalih seperti itu. Dengan kata lain, Tuhan yang benar dan yang berkuasa tidak memerlukan undang-undang penistaan agama, karena apa yang difirmankannya itu memiliki kebenaran yang hakiki dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Dan umatnya pun bukan umat yang cengeng hanya karena Tuhannya dikritik, tetapi umatnya dapat memberikan pertanggungjawaban iman mereka atas kritikan itu tanpa harus merengek-rengek penistaan dan tanpa harus menjatuhkan hukuman mati bagi orang yang bertanya tentang iman dari umat Tuhan tersebut. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.